Inilah plus minus bila Indonesia membeli frigate Bremen class dari Jerman. Melanjutkan kabar seputar frigate Bremen class yang bisa jadi benar-benar diakuisisi oleh Indonesia. Maka sebagaimana alutsista bekas pakai, tentu semua ada plus minusnya, dan berkaca dari pengalaman mendatangkan kapal perang bekas pakai di era Orde Baru, dimulai dari korvet Claude Jones, frigate Rebel class, dan frigate Van Speyk. Berikut ada beberapa hal yang bisa dirangkum bila kelak Bremen class hadir sebagai arsenal satuan kapal eskorta Satkor TNI AL. Keuntungan: 1. Kualitas kapal. Sudah bukan rahasia umum bila kualitas konstruksi dan baja kapal buatan Jerman termasuk yang terbaik di dunia. Meski tidak terkait langsung, bila membicarakan kemajuan teknologi perkapalan Turki dan Korea Selatan, maka kedua negara itu awalnya berguru dari Jerman dan mendapatkan kemampuan lewat transfer of teknologi. Yang kedua, kapal perang unggulan Jerman dan NATO. Pada masanya di dekade 80 hingga 90-an, Bremen class adalah kapal kombatan NATO di garis depan. Karena predikat tersebut, maka beragam persenjataan dan sistem elektronik yang terpasang bukan KW-2. Bila kelak Bremen class hadir di Indonesia dalam kondisi full armamen, maka kapal perang itu bisa menjadi efek deretan di kawasan. 3. Implementasi cepat. Salah satu keunggulan dari pengadaan kapal perang bekas pakai adalah kecepatan dalam implementasi. Meski diperlukan program rekondisi sebelum dibawa ke Indonesia, namun diperkirakan itu tidak akan memakan waktu lama sepanjang kapal lain jalan. Yang keempat, sistem persenjataan lengkap. Masih terkait poin nomor 2, hakikat dari kapal perang adalah sistem persenjataan yang melekat. Dan bila selama ini Indonesia terkesan kesulitan untuk melengkapi persenjataan di kapal perang barunya, frigate Marta Dinata class, maka saat Bremen class tiba, besar kemungkinan sebagian persenjataan yang ada ikut diboyong. Bahkan amunisi untuk kanon atau meriam bisa jadi akan diikutkan dalam paket yang dibawa ke Indonesia. Ini berkaca dari pengadaan paket Parchim class dari Jerman Timur. Yang kelima, biaya akuisisi. Bila dilepaskan dari biaya upgrade peralatan atau persenjataan dan pelatihan awak, maka selain implementasi cepat, biaya pengadaan kapal perang bekas tentu secara keseluruhan akan lebih murah. Itu 5 keuntungannya. Sedangkan kerugiannya yaitu tidak ada TOT, sebagaimana pengadaan alutsista bekas, terlebih untuk status kapal perang yang akan dipensiunkan dari negara asal, maka sulit bagi negara pembeli untuk menerima TOT, transfer of technology, dalam aspek bisnis. Nilai pengadaan yang murah juga tak menguntungkan bagi sistem manufaktur. Yang kedua, usia kapal dan biaya perawatan. Yang tuanya masa operasional kapal akan berimbas pada meningkatnya biaya perawatan. Pada Bremen class yang akan dijual Jerman pada tahun 2021, yaitu F214 Lübeck, kapal perang ini diluncurkan dari galangan Nordseewerke di Emden pada 15 Oktober 1987 dan mulai masuk kedinasan AL Jerman pada 19 Maret 1990. Nah, silahkan dihitung sendiri berapa tua usia kapal perang ini. Kerugian yang ketiga yaitu rudal Harpoon dan Sea Sparrow. Taring utama dari Bremen class akan mengerucut pada rudal anti kapal Harpoon dan rudal hanut jarak sedang Sea Sparrow. Nah, untuk kedua jenis senjata tersebut sepertinya tidak akan termasuk dalam paket yang bisa diboyong langsung oleh Indonesia. Maklum, pengalihan jenis senjata jual kembali alutsista buatan AS membutuhkan proses dan persetujuan dari Washington, atau minimal peluncur kedua rudal dapat diterima Indonesia pada saatnya nanti. Kerugian yang ketiga yaitu biaya upgrade. Meski Bremen class adalah kapal perang NATO dan sistem elektronik kapal perang TNI AL mengacu ke standar NATO, namun biaya upgrade pada kapal perang perlu dipersiapkan, terutama pada upgrade combat management, sistem yang tentu tidak akan murah. Kerugian yang kelima yaitu hanya satu kapal. Berbeda saat TNI AL mendatangkan perusak kawal Claude Jones, frigate Rebel class, dan Van Speyk class, di mana dibeli bekas dalam jumlah lebih dari 1 unit, maka Bremen class untuk Indonesia hanya 1 unit. Pasalnya dari 8 unit Bremen class yang pernah dibuat, tinggal
F214 Lübeck yang saat ini aktif. F214 Lübeck dengan pengadaan hanya 1 unit akan membawa kerentanan pada aspek suku cadang lantaran tidak bisa dilakukan opsi kanibalisme perangkat seperti halnya pada pengadaan kapal TNI AL terdahulu. Dalam periode purna tugas, suatu jenis kapal perang biasanya dilakukan secara bertahap hingga kapal penggantinya tiba, dan itu telah dilakukan TNI AL pada proses memensiunkan frigate Van Speckless dan yang totalnya ada 6 unit. Berita ini dikutip dari laman indomiliter.com. Inilah plus minus bila Indonesia membeli frigate Bremen class dari Jerman. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Silakan like, comment, dan share.